wabarakatuh. Izin nyimak. Tafadhol. Apa ini? Ya, lanjut. Apa enggak? Izin nyimak juga, Gurindang. Iya, saya sedikit lagi nih. Iya, sama-sama. Ahinawan Afwan, lanjut. Kok saya di-mute? Iya, tadi ada suara-suara keluarga, sorry. Mau saya sempurnakan. Jadi, kalau tadi bicara sola scriptura, ketika kita bicara tentang Biblos aja, itu kan juga terkait sama bahasa di luar daripada scriptura kan, daripada Biblos. Sejarah, nah tadi ditanya, sejarah apa nih yang ada di Biblos? Kita harus tahu sejarah itu apa dulu. Sejarah itu adalah kisah masa lalu yang tercatat. Karena ada juga kisah masa lalu yang nggak tercatat kan. Nah, sejarah itu ditulis gitu. Misalnya nih yang paling gampang, kelahiran Yesus misalnya. Itu kan sejarah. Ada tokoh-tokoh yang disebutkan di situ, ada orang-orang yang disebutkan di situ. Itu kan itu sejarah. Bahkan di sejarah itu kita bisa lihat tempatnya, ya kan? Sampai sekarang kan ada bahkan orang ke Yerusalem itu kan, itu namanya ziarah sejarah sebenarnya itu. Nah, sehingga kayak gini nih, menarik nih buat berhadapan sama teman-teman yang sola scriptura. Kalau mereka semata-mata cuman, pokoknya saya tahunya cuman yang ada di Biblos saja. Nah itu kayaknya memang, kalau saya ya pribadi, ya saya permisi lah. Kayaknya nggak bisa ngomong sama Anda gitu, karena giliran kita akan mengangkat sumber yang kira-kira bisa melengkapi pandangan dan wawasan berpikir kita sudah diberhentikan dulu. Seperti ada katak, ada tempurungnya, kita sudah dibilang, udah ini kataknya saya masukin tempurung, udah nggak usah bahas yang di luar tempurung ya. Nah, kayak gitu. Itu sih kira pandang saya Bang Yohanes ya. Saya sholat dulu. Ya, lanjut. Ya, tadi saya udah jelasin sih sebenarnya ketika kita mengatakan sola scriptura itu bukan berarti menutup diri terhadap dunia luar kan gitu ya. Sola scriptura itu karena ada latar belakangnya. Jadi karena itu kan ada penjualan surat penghapusan dosa itu, sementara itu tidak tertulis di dalam Bible. Jadi jangan keluar dari apa yang tertulis, itu kan maksudnya begitu. Bukan berarti kondisi itu tidak, maksudnya menuntut diri, enggak. Justru ilmuwan-ilmuwan itu banyak dari orang Kristen, penemuan-penemuan sejarawan, arkeolog dan lain-lain. Jadi saya potong sedikit biar gak misleading ya. Bahkan yang sekarang teman-teman pakai itu biar gak misleading, Bang Yohanes. Nanti habis itu silakan dijelaskan panjang lebar ya. Maksud saya gini loh, dari sisi pengambilan dalil, pengambilan hujah, sola scriptura itu bermakna apa menurut Bang Yohanes? Dari sisi pengambilan dalil, karena tadi kan misalnya kita lagi ngobrol kan tadi, terus saya nyinggung tentang kutipan Bapak Gereja misalnya. Terus, kalau saya lebih sola scriptura, sepemahaman saya, berarti Bang Yohanes ini tahunya yang ngambil ayat, eksegesa ayat, kayak gitu. Tidak mau menjadikan pendalilan apa-apa yang ada di luar dari Biblos gitu maksud saya. Nah, dikonfirmasi aja nih sekarang ini, benar nggak seperti itu? Harus atau ngambilnya, bisa saya ngambil dari misalnya kutipan Bapak Gereja boleh saya ambil, sejarah boleh saya ambil, bahasa boleh saya ambil. Jadi gitu. Tidak, soal skripturanya itu kayak gimana gitu. Ya gitu Bang Yohanes ya, biar kita, maaf memotong tadi ya. Iya, jadi sebenarnya udah saya jelasin di awal tadi ya. Jadi kenapa muncul ini, kan ini dihasilkan dari waktu reformasi gereja kan, mungkin sudah 500 tahun lebih ya. Jadi tadi udah saya sampaikan, ketika kita ngomong sola harus semuanya aja. Jadi waktu itu ada namanya sola gratia ya, atau hanya oleh
anugerahnya oleh karena kasih karunia, ya, keselamatan atau dari Tuhan. Kemudian ada sola fide, artinya hanya oleh iman. Hanya oleh iman, bukan karena perbuatan baik, ya. Kemudian sola Kristus, artinya hanya oleh Kristus, ya, satu-satu perantara, ya, satu-satunya jalan. Lalu ada sola scriptura, artinya hanya kepada Bible, gitu ya, yang menjadi standar, begitu. Itu. Lalu yang terakhir soli deo gloria, ya. Jadi semua kemuliaan hanya bagi Elohim. Ya, jadi secara lengkap saya sebutkan saja 5 soli itu. Nah, ketika kita bicara soli scriptura, artinya di dalam, sama seperti di teman-teman di Islam itu kan keimanannya didasarkan pada kitab sucinya, kan begitu, kepada Quran, betul nggak? Ketika misalnya, makanya saya bilang tadi, ketika misalnya ada sesuatu yang dilihat ada kontradiksi misalnya, mungkin belum didalami dengan baik, misalnya gitu ya. Itu ada kejadian seperti itu misalnya, pasti teman-teman kan tetap akan merefer kepada Quran dulu kan, akan mencari dulu. Ya kan, kurang lebih kan seperti itu. Nah, kalau di saya ya seperti itu, saya ketika teman-teman nanya, biasanya tanya tentang ketuhanan, maka saya pasti mencari dari Bible dulu. Cek dari Bible, kemudian setelah itu lihat dari referensi, ya, buku-buku sejarah, membandingkan dengan yang lain, dan makanya ada banyak tulisan, ya, di dalam Kristen itu banyak sekali tulisan-tulisan. Di Bible itu kan banyak sejarawan itu membuktikan ke sejarah-sejarahnya dari situ. Nah, seperti tadi saya sampaikan juga, ketika mengenai sola scriptura, maka apakah berarti saya menutup pikiran saya, open mind saya? Berarti apakah saya nggak boleh belajar tentang keimanan yang lain, tentang Islam misalnya, tentang Buddha, Hindu? Kan nggak seperti itu. Saya akan bertanya, apakah, misalnya nih contoh tadi saya kasih contoh, apakah sesembahan yang saya sembah itu sama yang disembah oleh orang Hindu, orang Buddha, atau orang agama Islam gitu ya? Karena kan yang monoteisme juga di dunia ini bukan cuma Islam aja, ada yang lain juga, ya, Zoroaster juga, ada masa apa di Cina namanya Shantiang kalau nggak salah, itu juga sama. Nah, di situ kita menguji, ya, dari masing-masing ajaran itu, pengajaran yang ada di dalam kitab suci masing-masing, kita menguji. Ya, itulah namanya manusia itu seperti itu. Jadi harus open mind, ya. Orang-orang barat tuh banyak kan gitu, open mind, ya. Seperti kita mengasihkan fakta tadi, Prokoris ngasih fakta, ya ayo kita cek sama-sama. Bahkan saya cek gitu tadi, ini websitenya ada di mana nih, saya trace dia, ya. Kemudian tulisan ini seberapa dalam gitu, sumbernya dari mana, siapa yang menulis, kita cek. Jadi penting bagi orang-orang yang meneliti, yang open mind itu harus attention to detail gitu ya. Jangan kita baru googling, ya, baru satu website dari mana belum dicek ini sudah dijadikan referensi. Itu nggak boleh kayak begitu. Orang yang mau belajar kebenaran itu nggak boleh kayak begitu. Masa mendasarkan kebenaran kepada Google, kemudian kepada website yang kita belum tahu website itu dari mana. Nggak bisa kayak gitu. Harus dicek gitu loh. Jadi nah, itulah baru namanya kita berpikir kritis, berpikir ilmiah, kayak gitu, bro. Ketika sudah orang yang sudah berpikir seperti itu, maka kita nggak seperti politikus, ya. Sorry ya, saya. Kalau politikus itu ngomongnya saya benar, kamu salah, kayak gitu ya. Kalau teman-teman tahu tipe-tipe kepemimpinannya, gitu. Halo? Suara saya masih kedengaran, deh. Halo? Jangan-jangan nggak kedengaran nih suara saya.
Masih lanjutkan bro. Suaranya di sini kecil, di tempatku kecil bang. Oh gitu ya, sorry nih. Iya. Iya. Tapi bisa kedengaran ya. Jadi saya di sini sama teman-teman seperti biasa. Iya, saya sama teman-teman di sini kita bertukar pikiran ya. Kalau berdebat tuh cenderung otot-otot di leher itu ya, itu nggak bagus buat kesehatan ya, kayak gitu. Bertukar pikiran aja, salah benarnya itu masing-masing pribadi yang akan memutuskan, karena tiap orang punya namanya kehendak bebas, gitu aja. Jadi saya kurang sepakat tadi bilang saya seperti kata lalu ada tempurung ya, digambarkan seperti itu. Seperti itu. Karena ilmuwan dari Kristen juga banyak kan melakukan penelitian, menulis buku-buku dalam berbagai bidang ya. Seperti itu. Silakan lanjut. Oke, yang lain mungkin ada tanggapan, silakan. Tadi saya nggak nyimak dari awal soalnya. Silakan. Sama Gurunda, saya juga nggak nyimak ini. Teman-teman yang lain, Dinda Kores mungkin, Pak Munir. Enggak. Tadi ini membahas ini bang. Sorry sebutnya. Membahas penciptaan manusia menurut perspektif Al-Quran itu benar apa enggak gitu, sesuai sains apa enggak gitu. Ya itu aja sih. Tapi bebas kok dari tadi. Sebenarnya bukan dari situ Pak Munir awalnya. Ya lanjut aja. Ya. Itu hanya imbasnya aja kayak gitu. Iya, silakan dilanjutkan mungkin temanya atau diuraikan. Ini channel apa ya? Saya ada yang japri sih, siapa? Untuk kasih link ke sini. MMCI, Makassar Mualaf Center Indonesia. Oh iya. Saya suka tuh contoh Makassar. Iya, Gurunda, Afwan, aku tadi baru beres Isya ini. Nah, jadi gini, aku simpulin dulu. Jadi dialog yang penuh kasih ini dengan Brother Yohanes ini dimulai dengan saling tukar pikirannya Akhina Alwan dengan juga Brother Yohanes, di mana Akhina Alwan bertanya mengenai sola scriptura gitu, apakah begini dan begitu. Kemudian Brother Yohanes menjawab menggunakan dalil-dalil yang ada yang dirasa tidak relevan dengan apa yang ditanyakan oleh Akhina Alwan. Nah di situ aku pun masuk karena semangat habis sholat maghrib, jadi semangat girohnya lagi meningkat. Nah di situ aku pun masuk terus ngebahas menyimpulkan karena melihat perdialogan dari antara Akhina Alwan dengan Brother Yohanes. Ini Brother Yohanes menjawab dengan dalil-dalil teologis karena tidak mengerti mengenai konsep bagaimana perumusan ketuhanan di dalam kekristenan yang ditanyakan oleh Akhina Alwan. Brother Yohanes nggak terima. Terus aku tes, coba tahu nggak ini dan ini. Nah ternyata Brother Yohanes juga menjawab, wah itu terlalu berlebihan. Maksudnya bukan pertanyaannya berlebihan, bukan pertanyaan berlebihan, tapi sikap aku berlebihan, dan aku pun mengakui itu karena aku mengasihi Brother Yohanes. Kemudian dilanjut lagi. Kamu komplek mengklaim lebih pintar dari saya kan begitu. Iya, di situ nggak terima Brother Yohanes itu. Di situ aku pun jadi yang mempunyai jiwa muda yang berapi-api ini pun merasa salah di kemudian hari. Di kemudian waktu salah. Nah, habis itu lanjut ke apa ya tadi tuh? Terus akhirnya bahas, aku membuat sebuah statement Gurunda di mana Al-Qur'an ini cocok dengan sains. Contohnya adalah di mana di At-Thariq 5 ayat 7 itu membuktikan bahwasanya sperma itu
awalnya dari tulang. Begitu Gurunda. Terbuktikan dengan sains, dan Brother Yohanes pun sama-sama kita membaca salah satu website sains. Itu salah satu aja ya, karena ini masyhur beritanya, bisa dilihat di web-web yang lain, dan itu menceritakan hal yang sama. Penelitian itu terjadi di tahun 2006 sampai 2009, gitu Brother Yohanes. Nah, berakhir di situ, akhirnya beres lah karena kepotong Isya. Jadi kalau mau dilanjut lagi dengan topik yang baru, terutama konsep, enggak deh, kirain ini. Jadi kalau mau dilanjut lagi dengan topik yang baru, terutama konsep ketuhanan, sepertinya Brother Yohanes lebih ke sana, Gurunda. Itu tafadol, silahkan dilanjut. Udah bisa topik baru ini. Bertukar pikiran ya, Brother Yohanes ya, bukan debat. Iya, maksudnya kalau kita kalau dialog tuh misalnya ya, jangan misalnya sekalipun orang itu misalnya tidak lebih tahu dari kita, jangan dibilangin saya lebih pintar, atau misalnya menjudge seseorang kayak gitu. Belum tentu, karena ada pepatah bilang dunia tidak selebar daun kelor. Ya, jadi apa yang kita tahu di sini belum tentu tahu semua. Manusia itu kan tidak tahu segala hal. Ya, kau terima aja lah kenyataannya. Gitu. Iya, Pak Munir, aman Pak Munir. Nah, mungkin sekarang Brother Yohanes bisa menjelaskan apa yang akan ditanyakan oleh Gurunda. Tafadol Gurunda kami, sang penginjil jalanan. Waktu dan tempat kami nantikan. Baik, jadi gini, kalau menurut saya sih benar apa yang dikatakan oleh sahabat kita ya, bahwa pada saat kita berbicara mengenai agama, berarti kita lagi sedang mengakui diri kita berada pada posisi yang benar. Masing-masing kita berada pada koridor yang menurut kita, yang kita imani, kita berada pada jalan yang sudah benar. Hanya saja terkadang baik Islam maupun Kristen itu menjadi Islam karena memang lahir dari keluarga Islam. Demikian juga Kristen menjadi Kristen karena lahir dari keluarga Kristen. Hebatnya kemudian adalah pencipta alam semesta itu memberikan kita akal untuk kemudian bisa menelaah sisi kebenaran. Sehingga tidak jarang kita melihat ada dari Islam berpindah keyakinan, ada dari Kristen juga berpindah keyakinan. Nah, tentu banyak hal yang menjadi pencetus hal itu terjadi. Nah, saya tertarik nih di dalam ajaran Islam terkait dengan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Itu adalah merupakan sebuah kitab yang dimana di dalamnya tidak terdapat dua mata rantai ajaran yang memiliki masa daripada ajaran itu terganti dengan ajaran yang baru. Dalam arti kata bahwa tidak ada perjanjian yang sifatnya temporer kemudian berubah menjadi perjanjian baru. Nah, sementara di dalam pengajaran ajaran agama Kristen itu ada yang disebut perjanjian lama dan ada disebut perjanjian baru. Saya mengutip satu data di dalam Ulangan 4:2, maksud saya 4 pasal 2. Di situ diterangkan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, mungkin saudara saya, Yohanes, bisa menjelaskan kepada saya tentang perjanjian baru ini. Karena di sini, di data ini diterangkan, jangan mengurangi, jangan menambahi. Nah, kemudian muncul kitab bernama Kitab Perjanjian Baru, di mana pemegang daripada Perjanjian Lama itu tidak mengimani Perjanjian Baru itu sebagai kitab suci. Mungkin saudara bisa menjelaskan kepada saya khususnya, yang ingin tahu, betul-betul ingin tahu, ini yang membuat Perjanjian Baru ini siapa? Lalu kemudian
seperti apa korelasinya secara hukum, baik itu dalam pandangan Yahudi sendiri maupun Kristen pada umumnya. Silakan. Ya, tadi diambilnya dari mana ayat? Ulangan 4 pasal 2 seirama dengan Ulangan 12 pasal 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Ulangan 4 ayat 2 ya. Ya. Janganlah kamu menambahi maupun mengurangi perkataan yang aku perintahkan kepadamu, demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu. Ini tentang apa? Musa ya, kepada Israel ya. Sama di mana tadi? Ya. Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 12 nomor 32 itu juga di Amsal juga ada, tapi saya lupa beberapa. Yang pada intinya poinnya jangan mengurangi, jangan menambahi ketetapan Tuhan yang diberikan kepada Musa. Iya, betul. Itu kalau di Amsal itu kayaknya di Amsal banyak sih kalau Amsal ini. Saya ada di depan laptop nih, jadi bisa. Ya, terus terkait dengan ayat itu apa yang mau disampaikan gitu? Ya, jadi gini Bang. Ini kan ada perintah jangan menambahi, jangan mengurangi. Ya. Yang dimaksud daripada data ini, menurut pemahaman saya pribadi itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Nah, ini bisa saya simpulkan setelah saya mengkaji Amsal 30 pasal 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Nah, kalau saya melihat dari 3 pasal ini, baik itu di Ulangan 4, Ulangan 12, dan juga Amsal 30, lalu kemudian saya melihat daripada kitabnya sahabat Kristen, yang usianya ribuan tahun setelah kitabnya Nabi Musa, ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama itu kemudian berubah secara frontal, di mana ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel oleh Paulus itu disebut sebagai sebuah kutukan. Ini yang menjadi tanda tanya besar di dalam hati saya, bagaimana kemudian ancaman Tuhan untuk jangan mengurangi dan menambahi itu ternyata secara frontal dilaksanakan malah dilanggar dengan adanya perjanjian baru ini. Nah, mungkin dari sahabat saya bisa memahamkan saya bahwa pemahaman saya ini keliru. Sebenarnya perjanjian baru itu tidak menambah dan tidak mengurangi. Silakan. Iya, sebelum mengatakan itu mungkin perlu dijelaskan dulu mana yang ditambahi, mana yang dikurangi. Oke, kalau saya diizinkan boleh Bang? Ya, silakan. Baik. Jadi gini, sepintas saya melihat bagaimana kemudian ajaran yang dianut oleh sahabat-sahabat Kristen hari ini itu sangat bertentangan dengan ajaran yang ada di dalam perjanjian lama. Contoh yang tadi itu yang saya gambarkan, bagaimana kemudian sosok Tuhan yang datang kepada
Bani Israel, yang mengajarkan kepada Bani Israel tentang sebuah ketetapan, itu kemudian di dalam perjanjian baru, terkhusus kepada surat-surat Paulus, itu menekankan terhadap satu konsep di mana ketetapan-ketetapan Tuhan itu dianggap sebagai sebuah kutukan. Contoh misalnya, ini sederhananya sambil gini. Di dalam Roma, ya, khususnya di Roma 7, di situ dikatakan begini. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu itu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ya, kesimpulan saya sementara di dua data ini, kata Paulus, dosa manusia bahkan telah dirangsang oleh hukum Taurat, sehingga akan berbuah maut, di mana hukum Taurat telah mengurung manusia. Nah, sehingga di dalam pemahaman saya berdasarkan data yang ada di Roma 7 pasal 5 pasal 6 ini, maksud saya itu seakan-akan ketetapan Tuhan yang tadinya diperintahkan untuk jangan ditambahi dan jangan dikurangi, itu justru dianggap sebagai sebuah ketetapan yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi hukum Torah dianggap sebagai penyebab manusia itu jatuh ke dalam dosa karena adanya ketetapan-ketetapan. Mungkin sahabat saya boleh menangkap apa yang saya paparkan barusan. Ya, jadi memang di dalam Alkitab atau Bible itu dibagi dua ya. Ada namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Totalnya itu ada 66 kitab. Kenapa disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Karena Yesus sendiri mengatakan, mungkin di dalam Yeremia 31 ayat 31 ya, itu sudah disebutkan juga bahwa lihatlah hari-hari itu tiba, firman Yahweh, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda. Nah, perjanjian baru ini adalah perjanjian ketika Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang. Karena di dalam perjanjian lama, ya, itu kalau merefer ke Tanakh gitu ya, itu kan ada korban-korban kan, ada macam korban. Nah ini saya lanjutkan dulu ya tentang perjanjian baru. Kemudian juga disebutkan, ya Yesus sendiri mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang. Kemudian di dalam disebutkan juga di 2 Korintus 3 ayat 6 yang telah memampukan kami menjadi pelayan perjanjian baru, sebuah perjanjian yang tidak berupa tulisan melainkan berupa roh, karena tulisan mematikan tetapi roh menghidupkan. Kemudian di Ibrani 8:8, sebab setelah ditemukan kesalahan pada umatnya, Tuhan berfirman, lihatlah akan datang waktunya aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Jadi Yesus itu membawa perjanjian yang baru ya. Kenapa Paulus sering mengatakan hukum Taurat itu membawa kematian? Karena tidak ada yang orang Israel itu yang dapat melaksanakan hukum Taurat itu secara sempurna. Karena di dalam hukum Taurat itu kan banyak sekali ya. Itu melanggar satu, melanggar semua. Begitu. Jadi kalau misalnya dikatakan menambahi, mengurangi, itu dalam hal apa dulu gitu ya. Karena kalau dibaca di dalam Bible ya, kalau merefer ke, kan disebutkan bahwa hukum Taurat berlaku hanya sampai kepada zaman Yohanes. Jadi begitu, karena gini, Bible itu dari dalam iman Kristen, dari Kejadian sampai Wahyu itu senternya itu adalah tentang Tuhan Yesus.
semua nubuat-nubuat itu merefer ke Yeshua HaMashiach, kan begitu. Jadi saya ingin mendapat feedback dulu nih, ketika mengatakan perjanjian lama dan perjanjian baru tadi, kemudian dihubungkan dengan menambahkan dan mengurangi. Nah, mana yang ditambahkan, mana yang dikurangi gitu. Mana ditunjukkan lah misalnya ayat-ayatnya. Ditunjukkan aja mana yang ditambahkan, mana dikurangi. Karena satu kesatuan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nabi-nabi itu menubuatkan, bahkan ditulis kitab Musa dan para nabi itu menuliskan tentang aku. Itu kan ada ditulis. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas paparannya, Bang. Cuman gini, yang saya katakan tadi di awal, berbicara mengenai ketetapan, orang-orang Yahudi yang kita kenal sebagai praktis Yudaism hari ini, itu masih memegang teguh daripada apa yang menjadi perjanjian baru Allah kepada mereka. Seperti yang sahabat saya terangkan tadi dalam Yeremia 31 itu, 31, 32, 33, bagaimana kemudian perjanjian barunya Allah kepada Bani Israel adalah Allah memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Artinya bahwa ketetapan itu tetap berlaku. Bagaimana hukum Taurat itu tidak dilepaskan. Contoh misalnya haramnya babi itu tidak pernah menjadi halal. Itu salah satu contoh misalnya. Nah, kemudian ada sebuah data yang tertera di dalam kitab sahabat saya, di dalam Efesus ya, di Efesus 2 misalnya, di situ diterangkan begini. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Artinya bahwa Tuhan yang tadinya memerintahkan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Tapi yang terjadi kemudian, di dalam pengajaran Paulus, bukan hanya menambahi, bukan hanya mengurangi, tetapi dikatakan membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang termaktub di dalamnya. Artinya bahwa ketika sahabat saya mengatakan perjanjian lama itu hanya berlaku sampai Yohanes dan seterusnya, itu Anda sedang mewakili pengabaran Paulus. Sehingga kemana larinya ketika kemudian kedudukan perintah yang dianggap sebagai kalamullah atau firman Allah di dalam kitabnya Bani Israel, itu menjadi hilang kemudian dengan matinya Yesus. Di Amsal 30 pasal 6 misalnya, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, sementara hari ini kita lihat sahabat Kristen, itu menjadi seorang praktisi Kristen tidak berdasar terhadap perjanjian lama, tapi berdasar terhadap perjanjian baru. Sementara kemunculan perjanjian baru itu justru melanggar seluruh aspek yang ada di dalam perjanjian lama. Contoh misalnya tadi, ya, mohon maaf saya harus katakan begini, contoh misalnya, jangan kita ambil babi, kita ambil aja perintah pertama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tak boleh ada sembahan lain. Artinya harus tertuju kepada satu esensi saja. Tapi yang kita lihat sekarang, banyak sekte di dalam Kristen, berdasarkan perjanjian baru, mereka digiring untuk menuhankan sosok manusia yang lahir di tengah-tengah Bani Israel, yang mereka tengarai sebagai penjelmaan daripada Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Berarti mereka membentuk ilah lain dalam rupa manusia, padahal di situ dilarang. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, ini salah satu poinnya. Ini salah satu poinnya. Nanti kita urai lebih jauh. Kalau sahabat saya minta data, saya akan kasih data bagaimana kemudian ketetapan-ketetapan di tengah-tengah Bani Israel yang datang tersurat kepada mereka,
itu menjadi hilang kemudian disebabkan karena adanya oknum yang menyusun huruf demi huruf dari tangannya sendiri. Dia berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berkata atas dirinya sendiri. Nah, mungkin kita bisa urai, namun sebelumnya sahabat saya minta kepada Anda untuk menjelaskan yang tadi itu. Bahwa ini yang menyatakan perjanjian lama, perjanjian baru itu siapa sebenarnya? Bapak-bapak gereja kah? Yesus kah? Atau para utusan-utusan yang mengaku sebagai rasul? Karena yang saya tahu, ya dari kacamata saya pribadi loh ini ya, ini ungkapan pribadi berdasar pengalaman saya dalam belajar. Yesus itu ketika dia datang, justru dia menekankan tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meski yang paling terkecil. Itu. Nah, kalau kemudian ketetapan ini berubah menjadi satu perjanjian yang disebut perjanjian baru, justru akal saya, perjanjian baru sebenarnya kalau kita mau menggunakan perjanjian baru itu, yang dimaksud perjanjian baru secara tertulis itu adalah Taurat. Di Yeremia 31 pasal 33 itu. Mungkin kita bisa buka Adinda Kores kalau masa di sini, biar supaya kita bisa lihat dengan jelas di Yeremia 31 pasal 33. Yeremia 31 pasal 3. Siap meluncur. Dari 31 pasal 31 sampai pasal 33 coba deh. Sudah saya share tadi di chat itu. Saya pakai HP soalnya jadi kecil. Saya bacakan ya. Baik. Saya bacakan tadi. Lihatlah hari-hari itu tiba, firman Yahweh, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru. Nah tuh. Keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda. Yeremia 31 pasal 33. Maksud saya nomor 33, nomor 31, 32, 33. Dari bab 31 itu. Ini. Ya. Boleh dibaca dek dari 31-nya? Oke. Ini ya ikhwah. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meski aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi ilah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sekian. Nah ini pemahaman saya, makasih deh. Ini pemahaman saya, perjanjian baru itu justru hukum Taurat. Tapi yang muncul kemudian di sahabat Kristen, perjanjian baru itu adalah terkutuknya hukum Taurat. Dan kutukan Taurat itu kemudian dibebaskan kepada Kristen dengan matinya Yesus di tiang salib. Gitu loh. Saya tidak bisa mengurai kata per kata untuk supaya sahabat saya ngerti, tapi paling tidak poinnya di situ. Bahwa perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Nah, perjanjian baru Kristen ini dari mana? Siapa yang buat? Dan adakah firman Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub tentang perjanjian barunya Kristen ini? Silakan. Ya, baik. Makasih, Bang Suma ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu perjanjian lama itu yang mana yang dimaksud ya. Tadi kan sudah dibacakan ya di dalam yang ditampilkan ini kan, bukan seperti perjanjian 332. Jadi 31 kan dikatakan aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Yaitu siapa? Abraham, ya, Yakub, ya. Abraham, Ishak dan Yakub.
Mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, waktu keluar dari tanah Mesir itu di mana? Waktu itu kan ada di Gunung Sinai, ya kan? Iya. Dan ada juga di dataran Moab, ya. Jadi ketika perjanjian baru itu kapan? Perjanjian baru itu yang saya share di chatting itu ya. Ketika Yesus sendiri mengatakan ya bahwa inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang. Ketika untuk pengampunan dosa ya, karena waktu itu bangsa Israel itu kan masih banyak korban-korban ya, korban-korban yang diatur di dalam kitab imamat itu ya, di dalam hukum Taurat. Itu kan ada 5 macam korban ya di dalam imamat itu. Antara lain korban bakaran, korban sajian, ya, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Nah, itu dilakukan berulang-ulang kali. Tetapi dengan kedatangan Yeshua Mashiach ini, itu tidak dilakukan lagi. Bahkan sekarang, ya, yang dikatakan orang Yahudi itu, mana ada korban-korban seperti itu lagi? Nggak ada. Bahkan baik mereka itu kan sudah diruntuhkan dan mereka mau membangun lagi. Nggak ada itu melaksanakan itu. Hukum Taurat sekarang. Nggak ada. Mana yang mereka lakukan di imamat itu? Kalau mereka bilang mereka lakukan. Nggak ada. Ya. Karena sudah bait sucinya udah nggak ada gitu. Yang tinggal tembok ratapan itu loh. Ya. Kemudian hukum Taurat itu kita lihat ya di zaman waktu di zaman Tuhan Yesus, misalnya tentang hari Sabat. Murid-muridnya hari Sabat itu pelanggarannya, kalau dilanggar hukumannya adalah hukuman mati. Ya, tetapi lihat murid-muridnya Tuhan Yesus, apakah mereka melanggar hari Sabat? Nggak, melanggar. Ya, kemudian ada di dalam hukum Taurat itu dikatakan mata ganti mata nih. Sebentar saya cari ayatnya. Kayaknya udah saya share juga ya. Nah, Matius 5 ayat 38. Kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini kan di dalam hukum Taurat. Ya, tetapi Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang jahat. Nah, melainkan siapa yang menampar pipimu yang kanan, berikanlah kepadanya pipi yang kiri juga. Ya. Dan Yesus memberikan standar yang lebih tinggi ketika orang melihat perempuan dan mengingini, dia sudah dianggap berzina. Ketika orang membenci aja, saudaranya dia dianggap sebagai membunuh. Ya. Jadi, dan kemudian ada ayat ya mengenai sebentar, satu iota ya saya cari. Saya kan iota itu ada di yang dikatakan Yesus tidak masih mengikuti hukum Taurat ya, sebentar. Matius 5 ayat 18. Matius 5 ayat 18 ini harus dibaca dari 5:17 nih, saya kopikan aja di chatting ya, supaya yang lain juga bisa lihat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Ya, jadi garis bawahi kata menggenapi. Kemudian ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, koma, ya, belum titik nih, masih koma, sebelum semuanya terjadi. Nah, yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah kata-kata sebelum semuanya terjadi. Nah, kapan ini terjadinya? Itu adalah di atas kayu salib, ya. Ketika ketika Yesus mengatakan, ini ada di Yohanes 19 ayat 30, saya contoh bacakan ya. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan,
tentang kematian Tuhan Yesus ya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, ya, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, ya. Jadi ini katanya kapan itu? Ketika ini dikatakan sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya. Jadi sebelumnya semua terjadi itu adalah ketika dikatakan sudah selesai ini. Ya. Karena kedatangannya itu memang sebagai Yeshua HaMasyiah itu adalah sebagai juru selamat. Ya. Seperti itu. Jadi tidak, makanya Rasul Paulus mengatakan the end of the law, ya, akhir dari hukum Taurat tidak berlaku lagi karena ada hukum yang baru. Makanya dikatakan dicari orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, bukan di Yerusalem sana, ya. Itu. Seperti itu, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas paparan sahabat saya sangat menghargai itu. Namun izinkan saya untuk kemudian memberikan tanggapan terkait dengan Matius 5 yang tadi. Kalau kemudian kita melepaskan doktrin dogma tentang kemudian darah Yesus, dagingnya Yesus, matinya dia disalib dan seterusnya, di mana hal ini dipelopori oleh kitab kanonik yang pada dasarnya Yesus tidak memberikan legitimasi secara sah kepada penulis-penulisnya. Nah begini, kembali ke dalam Matius 17, Matius 15, nomor 17 maksud saya, di situ diterangkan begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi di sini maksudnya melengkapi, menyempurnakan. Di data 18-nya diterangkan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, semuanya terjadi itu maksudnya apa? Bukan terjadi di salib, mati di salib, bangkit hari ketiga, bukan. Tapi semua terjadi itu langit dan bumi itu lenyap. Sebelum langit dan bumi lenyap, semua itu tidak boleh dihilangkan meski yang paling terkecil. Makanya dikatakan bahwa karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, lalu mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling terendah di dalam kerajaan Tuhan. Ini poinnya. Makanya kemudian, kalau ini adalah sabda Yesus, Yesus mengambil bumi dan langit belum lenyap, tidak boleh dihilangkan. Andai saja yang dimaksud di sini sebelum penyaliban dan seterusnya, maka Yesus tidak akan mengatakan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Yesus akan mengatakan, sesungguhnya sebelum saya mati di salib, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Kenapa? Tidak ada dasar pijakannya Yesus kemudian takut mengatakan, sebelum saya mati, maka semua hukum Taurat tidak boleh dihilangkan. Tapi itu tidak Yesus utarakan. Yesus mengatakan sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Kembali kepada ketetapan yang tadi, di Amsal yang saya maksud tadi, janganlah menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan tidak dianggap sebagai pendusta. Nah, kembali kepada Yeremia yang tadi. Yeremia 31. Kalau kita melihat di data nomor selanjutnya di bab 31 ini di Yeremia, di situ Tuhan mengatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya
atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini firman Tuhan. Bukan tulisan Lukas, Markus, dan seterusnya. Tetapi ini firman Tuhan katanya. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi tidak perlu ada penebusan, tidak perlu ada darah Yesus. Ini data. Lalu kemudian di nomor selanjutnya diterangkan begini. Beginilah firman Tuhan. Nah, lagi-lagi Tuhan yang berfirman katanya. Yang memberi matahari untuk menaringi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Lalu di 36 dikatakan begini, sesungguhnya seperti ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Jadi ketetapan tentang hukum Taurat itu tidak akan beralih di hadapan Tuhan. Ketetapan itu tetap berfungsi sampai hari ini bagi Bani Israel. Ini kalau kita mengikuti bahwa ini adalah firman Tuhan. Sesungguhnya ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Yang mengatakan darah Yesus, daging Yesus, itu bukan diterangkan situ firman Tuhan. Lukas yang berkata, Markus yang berkata, Paulus yang berkata, Yesus berkata. Lukas berkata, Yesus berkata. Markus berkata, Yesus berkata. Tapi yang ini, Yeremia berkata, demikianlah firman Tuhan. Nah, artinya bahwa ketika diterangkan di data-data sebelumnya bahwa Taurat itu adalah perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Lalu dari mana kemudian konsep ajaran para penulis kitab kanonik dianggap sebagai perjanjian baru Tuhan? Ini jelas loh ini. Ada kontradiksi pemahaman dan juga firman. Di data Yeremia dikatakan, hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Di gereja, perjanjian baru itu adalah kitab kanonik. Yang mana isinya, kalau kita mengurai satu demi satu, Paulus dengan tegas mengatakan hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan. Orang jatuh ke dalam dosa karena adanya hukum Taurat. Karena itulah kemudian Paulus berusaha agar supaya hukum Taurat itu tidak ada. Supaya manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, adapun perbuatan-perbuatan yang tidak berkesesuaian dengan akal logika, itu kemudian bisa diampuni dengan hukum kasih. Menerima Yesus sebagai pengganti atau penggenap daripada hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Saya ingin menyatakan begini. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat adalah kuasa dosa dan merupakan bisa atau sengat maut. 1 Korintus 15 pasal 56, Paulus mengatakan begini. Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat ini harus dimatikan. Karena kalau tidak dimatikan, maka aturan-aturan Tuhan itu masih mengikat manusia. Dan kalau manusia masih diikat oleh aturan-aturan, maka manusia akan semakin ramai jatuh ke dalam dosa. Karena itulah hukum Taurat ini harus dibinasakan, diganti dengan hukum kasih. Hukum Taurat ini harus dimusnahkan dengan cara ada yang menjadi tumpal di atas tiang salib. Itu poinnya sebenarnya. Karena itulah kemudian ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel itu tidak lagi dijalankan oleh sahabat Kristen. Semuanya memuncak dalam dua konsep ajaran. Apa itu? Kasihi Tuhanmu, kasihi musuhmu. Hanya itu aja. Hanya itu aja. Nah, di dalam Roma 7 pasal 7, pasal 8 dan pasal 9, itu diterangkan begini. Jika demikian, apakah yang hendak dikatakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Coba. Jadi karena adanya aturan dari hukum Taurat, sehingga
yang tadinya keinginan manusiawi itu dihitung menjadi sebuah dosa. Contoh, ingin melakukan persetubuhan dengan lawan jenis, dianggap dosa karena adanya ketentuan. Jangan berzina, jangan mengingini. Karena adanya ketetapan itu, maka yang mengingini dan yang melakukan dianggap dosa. Dulu sebelum ada itu, melakukan itu tidak dianggap dosa. Nah, di pasal 8 di Roma 7 itu diterangkan begini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Coba, tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Artinya, tanpa ada ketetapan Tuhan yang menjadi perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, maka dosa itu akan mati. Artinya, siapapun melakukan sesuatu yang tadinya menjadi ketetapan Tuhan, ketika ketetapan itu sudah ditebus, maka itu tidak lagi dianggap sebagai dosa. Di pasal 8 diterangkan begini, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi, sesudah datang perintah hukum Taurat itu, dosa mulai hidup. Artinya jelas, dengan adanya ketetapan Tuhan, perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel, maka Paulus merasa terikat, tidak bebas lagi melakukan apa yang dia kehendaki. Karena itulah kemudian dia menjajakan ajarannya bukan kepada orang Yahudi, menjajakan ajarannya bukan kepada praktis Yudaism yang memegang teguh hukum Torah sebagai perjanjian baru Bani Israel dengan Tuhan. Paulus menjajakannya ke non-Yahudi, makanya ramai. Kemana-mana nggak ada itu kita pernah melihat sekelompok Yudaism, asli Yudaism dari keturunan Yakub yang kemudian menjajakan ajaran Kristen menyembah Yesus. Nggak ada. Yang ada adalah orang Eropa, orang Romawi, orang Yunani, orang Inggris, orang Belanda, Portugis, dan semua yang kita sebut non-Yahudi itulah yang mengajarkan kemudian konsep ini. Nah, ini perlu dicermati ya, dan saya berharap ada dari sahabat Kristen yang bisa memahamkan saya. Karena selama saya hanya berdasarkan terhadap data-data yang ada dalam kitab Semen Kristen, maka selama itu juga saya mengatakan bahwa di Kisah Para Rasul, Paulus itu sudah dikecam oleh pengikut-pengikut Yesus. Dan saya bisa menunjukkan datanya. Paulus dianggap sebagai penyakit sampar, dianggap sebagai penyesat karena mengajak orang-orang Yunani masuk ke dalam bait suci, di mana mereka tidak bersunat tetapi masuk ke dalam Baitullah atau Bait Allah. Saya kira begitu sementara, Bang. Silakan ditanggapi kalau masih perlu untuk ditanggapi, silakan. Ya, saya perlu tanggapi karena disampaikan juga sangat banyak hal ya disampaikan. Jadi yang pertama, yang perjanjian Taurat itu adalah perjanjian yang lama ya. Saya sudah sampaikan tadi, makanya di Yeremia tadi itu menyampaikan nanti akan ada perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang lama yang disebutkan tadi itu adalah kalau dikatakan orang Yahudi masih melaksanakan 613 mitzvot itu ya, mana gitu ya, itu kan terdiri dari 365 larangan, 248 perintah kan. Coba ada di dalam mitzvot itu tentang, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya ya, tentang mitzvot 459 sampai 560 tentang korban dan persembahan. Apakah masih dilaksanakan? Tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua, yang mengatakan perjanjian baru itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia memberikan perjanjian yang baru. Kalau mengatakan hukum Taurat itu masih berlaku, tadi saya sudah share ya di dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Oke. Kemudian kita buktikan lagi ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan mengenai, ada di mitzvot mengenai mata ganti mata ya. Nah, tadi kamu sudah mendengar, Matius 5 ayat 38, kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ya, tetapi Yesus mengatakan sini sudah tidak berlaku, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang jahat, dan seterusnya. Satu, ya. Kemudian yang kedua, mengenai hari Sabat, ya. Bahkan orang
dia itu kalau nggak salah hampir dilempar oleh batu ya. Coba saya ketika oleh orang Farisi ya tentang hari Sabat. Sebentar. Sehingga dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Itu di mana? Di Lukas 6 ayat 6. Lukas 6 ayat 6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tapi yang terjadi adalah apa? Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan hukuman kalau melanggar hari Sabat itu apa? Mati. Gitu loh. Makanya saya katakan tadi, ketika ayat yang mengatakan 1 iota pun ya, saya coba lihat lagi kembali. Ya, Matius 5 ayat 17 dan 18 itu nggak boleh dipisahkan. Ketika dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya, menggenapi itu adalah dia menyelesaikan itu semua. Sehingga hukum itu yang tadinya tidak bisa dilaksanakan oleh orang Israel, ya, sudah bisa dilaksanakan, korban-korban ya, itu enggak lagi. Jadi dengan kematiannya di atas kayu salib, yang dikatakan tadi saya bilang, sebelum semuanya itu terjadi adalah selesai, ya, maka tidak ada lagi korban, karena dia sudah menjadi korban. Makanya ketika kematiannya itu, tirai di bait suci itu terbelah, tidak ada lagi pembatas di situ. Ruang Maha Kudusnya seperti itu. Jadi di sini sebagai orang Kristen saya menyampaikan tentang keimanan. Jadi kalau misalnya Bang Suma menyampaikan sesuai dengan pemahamannya, ya silakan aja. Tetapi saya menyampaikan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible. Ya, Bible jelas mengatakan. Nanti di Yeremia 31 akan ada perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang baru yang mana? Nah, yang dikatakan oleh Yesus. Kalau masih dikatakan mengenai hukum Taurat, itu perjanjian yang lama. Ya. Kemudian hukum Taurat dan kitab para nabi sudah dikatakan berlaku sampai zaman Yohanes saja. Karena di masa Yesus hidup itu, lihatlah ya, mengenai hari Sabat, mengenai mata ganti mata, dan lain-lain ya. Kalau teman-teman membaca ya tentang puasa juga ya, banyak itu kan diatur itu. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu banyak bertentangan dengan para ahli orang Farisi ya pada zaman itu. Bahkan mati di kayu salib karena apa? Dianggap menghujat kan gitu, karena mengatakan dia sebagai anak Elohim, menyamakan dirinya dengan Elohim. Itulah sebab dia disalib. Silakan. Oke, makasih Bang, makasih ilmunya. Jadi gini, kalau kemudian sahabat saya ini mengatakan perjanjian barunya Allah itulah yang disebut dengan kitabnya Kristen hari ini, maka coba kita urai. Ya, saya mengurai, Abang coba nanti luruskan kalau saya keliru. Dalam Yeremia 31 pasal 32 itu, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Ini perjanjian lama. Perjanjianku itu, berarti Tuhan sudah punya perjanjian. Dan perjanjian lama itu diingkari. Nah, sementara di pasal 31 diterangkan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Jadi tadi perjanjian lama sudah diingkari. Saya salah sedikit, boleh nggak? Silakan. Nah, perjanjian yang lama di sini, ya, atau itu yang mana? Perjanjian lamanya itu, yang disebutkan oleh Tuhan kepada Bani Israel, di data Yeremia ini, itu tentang bagaimana kemudian Tuhan menyatakan diri kepada Israel
lalu kemudian Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Nah, di dalam perjanjian ini Tuhan mengajarkan kepada Musa agar mereka Bani Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan ini menyembah hanya kepada Tuhan. Tetapi ternyata mereka ingkar. Mereka membuat patung berupa patung lembuh yang dari emas di tengah-tengah Harun. Itu perjanjian lama yang mereka tidak perjanjiannya dengan Tuhan yang mereka ingkari. Bu, saya pengen tahu dulu di ayat 32, ini sambil TikTok aja lah. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ya. Ketika itu perjanjian yang diadakan itu adalah apa? Perjanjian dengan siapa? Di Gunung Sinai itu kan pada waktu membawa mereka keluar dari tanah Mesir, itu hukum Taurat. Ya itu perjanjian yang 631 mitzvot tadi kan, itu adalah perjanjian yang lama. Kan jelas dikatakan Yeremia 31 ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, betul. Jadi perjanjian yang lama itu adalah 613 mitzvot itu. Ya, itu eksegesis ya, itu adalah merupakan penafsiran. Tetapi yang pasti di sini ini kan jelas nih. Ini jelas. Bukan seperti Allah berjanji kepada mereka untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, dan itu ditunaikan oleh Tuhan dengan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu loh. Nah, kemudian apapun modelnya perjanjian lama itu, perjanjian barunya itu dinyatakan kemudian di pasal 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu artinya sesudah perjanjian yang telah mereka ingkari. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian barunya. Ini sangat terang benderang. Ya, perjanjian barunya itu adalah menaruh Taurat di dalam batin Bani Israel. Ya. Jadi Tuhan menaruh hukumnya ke dalam batin mereka, di dalam loh hati mereka, bukan yang tertulis. Ya, menulis dalam hati mereka. Ya, terserah. Ketika yang pasti mengatakan kamu harus lahir baru, itulah maksudnya. Dilahirkan dari roh. Makanya itu penafsiran dari kitab kanonik. Yang pasti di sini yang dimaksud dengan menaruh Taurat berarti hukum Taurat. Ini hukum Taurat ini jelas ini. Yang ditaruh di dalam batin setiap Bani Israel, bahkan dituliskan itu adalah Taurat. Perintah, ketetapan. Kalau dibaca dengan baik, itu hukum Taurat itu yang ditulis di Yeremia 31 ayat 32, yaitu perjanjian dengan mereka pada waktu membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan dikatakan perjanjian itu mereka ingkari karena tidak ada orang Yahudi itu melaksanakan hukum Taurat secara sempurna, tidak ada, karena melanggar satu, melanggar semua. Gitu. Itulah di dalam Yeremia 31 ayat 32, makanya di Yeremia 31 ayat 31 ya, Tuhan mengatakan ya akan mengadakan perjanjian yang baru, di mana perjanjian yang baru itu adalah Tuhan menaruh ya hukumnya di dalam batin mereka ya, menuliskan di dalam hati mereka, bukan yang tertulis seperti itu. Ya, itu boleh baru, ya, boleh sahabat saya asumsikan begitu, boleh mengajar ya kepada umatnya. Boleh Anda asumsikan begitu, tapi di pasal 36-nya itu nggak bisa kita bohongi. Di situ dikatakan sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Ketetapan yang dimaksud di sini apa? Hukum Taurat. Berarti kalau di tadinya yang sahabat di ayat mana? Yang di ayat mana tadi itu? Di pasal 36, di bab 31 ayat selanjutnya, nomor selanjutnya. Ini kan ketetapan-ketetapan. Ketetapan apa yang dimaksud? Ketetapan bukan ketetapan surah Lukas.
Markus, Matius, surah Paulus, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang dituliskan di dalam batin Bani Israel. Apa itu? Hukum Taurat. Bagaimana mungkin kemudian perjanjian itu telah mereka ingkari, kemudian Tuhan menyatakan kembali, beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah. Ini kan sudah, berarti sesudah mereka mengingkari perjanjian yang ada, Tuhan kemudian mengikat dan menuliskan perjanjian baru, yaitu Taurat. Nah, di ayat selanjutnya, di nomor selanjutnya diterangkan, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Nah, terkait dengan yang sahabat saya terangkan tadi, tentang ketetapan yang ada 300 sekian itu memang betul. 613. Ya, 613 itu memang benar. Tetapi kita juga harus mengakui kondisi daripada orang Israel pada masa itu. Musa mengatakan di dalam Ulangan 31, ya, nomor 27, dia katakan begini, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Siapa mu di sini? Bani Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir. Sedangkan sekarang aku masih hidup bersama-sama dengan kalian. Kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Nah, sementara masa Musa mengucapkan kata ini, kalimat ini, sampai kepada penulisan surah-surah kanonik itu 1000 tahun lebih. Ada yang mengatakan 1700 sampai 1900 tahun. Yang kalau orang-orang Israel ini masa Musa aja sudah disebut sebagai bangsa tegar tengkuk, bagaimana kemudian pada masa Yesus? Makanya ketika Yesus datang mengajarkan kepada mereka, mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat, Yesus dikacangin. Yesus tidak dianggap, ditolak, bahkan dilaporkan dia, diadukan ke pengadilan, diadukan kepada kekaisaran Romawi agar supaya dieksekusi. Karena mereka memang jangankan masa Yesus, masa Musa yang nyata-nyata mereka dibebaskan, dimerdekakan, dimenangkan dari perbudakan secara turun-temurun, itu tegar tengkuk terhadap Musa. Sudah dibuktikan, ya Musa, perlihatkan kekuasaan Tuhanmu. Diturunkan makanan langsung dari langit, bisa dimakan, masih juga mereka membangkang. Jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus mampu menghalau ketegar tengkukan orang-orang Yahudi? Jadi makanya Tuhan kembali yang saya katakan tadi, berpesan, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Tapi lagi-lagi ada yang mengurangi dan menambahkan, bahkan menganggap perjanjian baru Tuhan itu sebagai adalah suatu kutukan yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kemudian hari ini sahabat Kristen ya mengusung kekuatan untuk menyatakan bahwa Yesus itu harus begini dan begitu, ya tunggu dulu. Kita harus kembali kepada data yang ada di kitabnya Bani Israel. Dalam hal ini yang sampai kepada kita di Indonesia adalah perjanjian lama. Wallahu alam tentang original teksnya ataupun kitab yang betul-betul berasal dari Musa. Kita nggak perlu tahu, kita nggak pernah disajikan itu. Yang ada hanya terjemahan dalam perjanjian lama. Itu sih poinnya yang saya pahami ya. Kalau saya keliru, saya minta maaf. Kebenaran itu datangnya hanya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Jadi nggak apa-apa. Kita di sini saling berdiskusi, saling bertukar pikiran ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, di dalam pemahaman kami itu di Yeremia itu clear ya bahwa perjanjian lama itu adalah ketika orang Israel itu keluar dari tanah Mesir ya, waktu di Gunung Sinai itu ya. Tadi sudah diiyakan juga sebenarnya oleh Bang Zuma ya. Dan itu bukanlah perjanjian yang baru. Tetapi di dalam ayat 33 pun dikatakan Tauratnya itu ya ditaruh di dalam batin mereka, di dalam hati ya. Jadi bukan 613 mitzvot. Bahkan Yesus sendiri mengatakan tidak lagi mata ganti mata berlaku ya.
Sekarang lihat di Israel sana, apakah masih ada mata ganti mata? Nggak ada. Ya, mitzvot yang ada itu apakah mereka melaksanakan? Tidak ada. Dan satu hal lagi ya, di waktu zamannya Tuhan Yesus itu, orang Israel waktu itu mereka melaksanakan hukum Taurat ya secara baik. Makanya mereka bertentangan mengenai hari Sabat, mengenai perempuan yang berzina itu yang mau dilempar gitu ya, mau dirajam kan begitu. Kemudian satu lagi mengenai kedegilan bangsa Israel ya, sebenarnya tadi disebutkan juga di ayat Yeremia 31:36. Jadi bangsa Israel ini memang disebutkan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi mereka itu ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka bertobat, itu Tuhan membela mereka. Karena firman Tuhan atau janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah perjanjian yang kekal ya. Mereka umat yang dipilih. Makanya di Yeremia 31:36 itu dikatakan ya, jika ketetapan-ketetapan ini lenyap dari hadapanku, firman Yahweh, maka keturunan Israel pun berhenti menjadi bangsa di hadapanku. Sebentar. Artinya, Yeremia 31, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Ya, jadi keturunan Israel ini tidak akan berhenti. Ya, seperti itu ya. Jadi tegar tengkuknya mereka itu bukan berarti lalu Tuhan menolak mereka, karena perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub itu kan ada untuk keturunan-keturunannya. Mereka diberikan Tuhan itu menaruh ya firman itu diberikan melalui bangsa mereka supaya tersebar ke seluruh bangsa seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini nggak apa-apa, Bang Suma ya, Ustaz Suma. Kita berbeda pendapat, gak apa-apa. Silakan nanti para viewer atau penonton yang menilainya sendiri ya. Karena saya menyampaikan sesuai dengan keinginan saya. Kemudian teman-teman ya, mungkin Ustaz Suma di dalam pemahamannya ya, seperti itu. Iya bang. Oke. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain mungkin? Ya, silakan. Cukup diwakili Bang Zuma aja sih saya rasa. Terus ada yang lain silakan. Kan udah kan gurunda ya, sudah diwakili semua. Tapi berbeda di sini nggak apa-apa gitu loh, santai aja. Kan memang berbeda antara keimanan kita kan dalam banyak hal. Tapi gini Pak Yohanes, memang nggak ada perintahnya ya untuk mengimani perjanjian baru untuk Lukas dan Yohanes Markus itu. Memang nggak ada perintahnya secara langsung gitu ya? Ada banyak di dalam. Kayak nanti Pak Munir kan di dalam di HP-nya kan ada ya, pasti ada install ini nggak, Bible nggak di HP-nya? Iya, maksudnya ada nggak di perjanjian lama itu yang menerangkan secara langsung bahwasannya perjanjian baru yang dimaksud Anda tadi itu memang merujuk kepada kitab Lukas, Yohanes, Markus itu? Jadi gini, orang Yahudi pun tahu di dalam perjanjian lama itu kan banyak nubuat ya. Makanya sampai sekarang itu mereka masih menantikan Hamasia, Mesias ya. Hamasia yang mereka nantikan sampai sekarang. Tapi buat orang Kristen itu sudah datang. Yang sama, kalau orang Kristen menantikan kedatangan yang kedua ya, Yesus Hamasia, kedatangannya sebagai raja, sebagai hakim yang adil. Itu mereka menantikan sebagai yang pertama kedatangan. Nah, itu membuktikan bahwasanya Yahudi waktu terjadi penyaliban Yesus itu bukan dalam rangka mereka itu memang meyakini bahwa Yesus itu ingin menebus dosa. Di situ aja kan Yahudi nggak percaya bahwa yang datang itu memang dalam rangka ingin menebus dosa. Kalau gitu kan, seharusnya di situ aja Anda harus ini gitu kan,
bertanya-tanya gitu, apakah benar gitu. Jadi menurut Pak Munir, kedatangan Hamasya buat orang Yahudi itu untuk apa? Gini, menurut keyakinan Islam, karena apa? Karena Yesus itu diutus untuk meluruskan kitab Nabi Musa yang ya tanda kutip diselewengkan lah gitu oleh para rabi-rabi gitu kan. Makanya di situ Yesus terjadi perdebatan kan antara pendeta. Kalau di dalam keyakinan Islam kan pendeta Sanhedrin itu telah merubah kitab Taurat itu menjadi Talmud gitu. Nah, lalu disitulah Yesus selalu membantah pendeta Sanhedrin itu. Akhirnya kemudian Yesus ini kalau dibiarin tekor kita kan gitu. Nah, akhirnya dibuatlah cerita gitu kan, dimulai dari Nabi Adam turun mewariskan dosa, lalu nanti diceritakan bahwa Tuhan akan menjelma jadi manusia untuk menebus dosa. Dibuatlah cerita-cerita seperti itu. Kalau menurut para ulama lah gitu kan yang aku dengar gitu. Nah, dari situlah Yesus dikejar dan mengembara ke mana kan, sampai akhirnya dia disalibkan gitu. Ya, ini aja mungkin Pak Munir, kan tadi Pak Munir mengatakan tentang orang Yahudi. Jadi makanya saya tanya, menurut Pak Munir, ya, Hamasya itu buat yang dinantikan orang Yahudi itu buat apa kedatangannya? Gini, Yahudi menantikan Hamasya itu sebenarnya itu kalau dalam keyakinan Islam yang ditunggu Yahudi itu adalah Dajjal. Karena apa? Dajjal itu tidak akan turun sebelum kota mereka itu menghijau dengan apa? Dengan pohon gorkot. Ya, artinya sini Pak Munir. Pak Munir belum menjawab pertanyaan saya. Ya kan? Ya. Pak Munir menjawab menurut kacamata iman Pak Munir, kan begitu. Makanya saya bertanya tadi. Menurut Pak Munir, orang-orang Yahudi menantikan kedatangan Hamasya itu sebagai apa? Iya, Anda jangan bertanya ke Pak Munir, harusnya Anda karena Pak Munir mengarahkannya ke situ, gitu loh. Coba jelaskan. Karena Pak Munir mengarahkannya ke situ. Coba jelaskan, enggak. Coba jelaskan Hamasya itu untuk itu untuk apa? Karena arti Hamasya itu apa? Karena arti kan kalau di Islam itu kan Isa al-Masih itu kan sudah berbeda pengertian. Dalam hal ini kita sudah berbeda, teman-teman. Ya, dalam pengajaran kita sudah berbeda, jadi jangan dipaksakan yang berbeda terus dijadikan sama gitu loh. Jadi kesimpulannya gini Pak Anas ya. Kesimpulannya gini, Yahudi sebenarnya yang ditunggu itu adalah Dajjal. Nasrani yang ditunggu itu adalah Yesus, yaitu Tuhan. Sedangkan Islam yang ditunggu itu Al-Mahdi atau Yesus yang akan berperang bersama Yahudi, bersama Imam Mahdi nanti. Dan ini juga ya Pak Munir, saya mau kasih tahu di zamannya Yesus Hamasya ya, waktu zaman Yesus di waktu itu ya ke Romawi, orang Yahudi waktu itu masih melaksanakan hukum Taurat. Dan yang mereka sembah itu adalah YHWH ya. Iya. Apa Yahweh ya pada saat itu. Sampai sekarang pun masih ya, tidak pernah berubah karena ayatnya jelas. Hanya mereka memanggil dengan Hashem, Adonai kan begitu. Iya, artinya mereka tidak ada satupun yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang ingin menebus dosa. Akad. Lanjut kalau ada yang lain, kalau ada yang mau ditambahkan. Nggak apa-apa, berbeda itu biasa lah. Kan memang perbedaannya di situ. Karena gini loh, apa yang ditulis di Al-Quran dengan yang di dalam Muhammad ini kan juga ada yang berbeda. Gitu. Saya juga menghargai kok apa yang diyakini kawan-kawan. Santai aja. Kita bukan dalam rangka, teman-teman bukan dalam rangka menghakimi saya di sini karena kita berbeda keyakinan, ya. Jangan misalnya kemudian makanya saya bilang tadi ya. Saya share ke teman-teman ya, cara orang berpikir itu, thinking style-nya itu
kita bisa membagi. Ada namanya kultus ya, pemimpin kultus. Saya selalu benar. Kalau seorang politikus ya, dia akan mengatakan kamu salah, kami yang benar. Mereka salah, kami benar. Ada yang bilang kamu semua salah atau kamu kebenaran dalam bentuk apa itu kayak Yohanes. Maka cara berpikir orang ini saya kan share. Belajar dulu ya, belajar dulu. Share. Anda terlalu bersuuzon. Kita sama-sama belajar. Ya, jangan kebenaran dari sudut pandang mana dulu Anda bicara. Iya, masing-masing. Ketika menurut kebenarannya Bapak, terus Bapak memaksakan kebenaran Bapak ke saya, nggak bisa. Rasional itu penting, Pak ya. Ya sama, saya juga pakai rasional. Jadi ketika Bapak mengatakan itu seolah-olah saya nggak menggunakan rasionalis saya. Sampai di sini udah paham. Makanya saya sharekan tentang thinking styles ya. Thinking style lagi. Iya. Karena Bapak belum belajar Pak tentang cara berpikir. Lu mau orang-orang itu apa? melakukan penelitian bagaimana orang-orang itu caranya dia berpikir ya. Makanya cara orang kepemimpinan pun itu kan bermacam-macam polanya. Orang memapping itu semua Pak. Kita jangan sudah paham juga itu masalah pola kepemimpinan. Belajar itu ya Pak. Saya menghargai apapun yang disampaikan orang ya, sampaikan orang. Jangan langsung seperti apa ya, masuk didengar langsung ditentang kayak gitu. Itu kan terlalu banyak muter-muter kamu dari tadi Yohanes. Ya buat kamu, saya nggak usah lah berpidato. Ya, terus buat apa dialog sekarang kalau begitu? Kalau Bapak memang nggak mau dengar, ya udah nggak usah. Bapak main logika aja kan? Jangan main logika. Kalau Bapak nggak mau dengar, ya diskusi saya dengan Ustadz Suma, ya udah Bapak tinggalkan aja roomnya. Enggak, kita bicara rasional dan Bapak logika. punya kehendak bebas, punya pilihan. Saya punya rasional juga, Pak. Oke, rasionalnya apa? Hah? Rasional apa yang Bapak mau ini? Rasionalnya apa dulu? Rasionalnya sekarang saya tanya Bapak mau ngomong rasional itu konteksnya apa dulu gitu loh. Rasional Kristen itu Tuhan turun ke bumi disiksa, dibunuh, itu rasional. Saya nggak perlu membalas yang seperti itulah, santai aja ya. Oke. Artinya udah banyak kok dengan gitu, tadi di chat juga banyak yang nulis-nulis kayak gitu, santai aja. Oh iya, kita juga Bapak tidak dalam kapasitas ya, tidak dalam kapasitas keilmuan kita berbeda bro. Saya ya, keimanan itu pribadi Pak, itu ya, asasi privasi masing-masing. Belum menyatakan keimanan. Itulah namanya iman, makanya Bapak belajar. Iya, keimanan itu penting. Apa tapi itu memang harus iman? menggunakan akal sehat bro. Sekarang gini ya, katanya Bapak percaya mujizat nggak? Kalau Bapak ngomong-ngomong akal sehat terus dari tadi, Bapak percaya mujizat atau tidak? Mujizat itu benar ada kok. Siapa itu kalau mujizat bisa masuk di dalam akal sehatnya Bapak nggak? Oh jelas ada, rasional itu. Oh mana rasionalnya mujizat? Apa yang mau ditanyakan? Iya, mujizat dulu. Apa? Saya tanya mujizat dulu, definisinya aja dulu deh mujizat nih. Saya ini orangnya berpikir rasional kok. Kalau sekarang kita bilang apa rasional, mujizat itu apa ya? Jangan ketawa. Lah ya iya. Ya mujizat itu apa? Saya tanya. Pak, cek aja di KBBI. Mujizat itu apa? Kita cek sama-sama. Coba, mujizat itu apa? Mujizat. Saya tanya Bapak. Apa yang ditanyakan? Iya kan, saya tanya. Bapak kan bilang rasional. Saya tanya, mujizat itu apa? Iya. Anda, sebelum saya bertanya sama Anda, mujizat itu, terkait masalah mujizat, rasionalitas itu apa dulu? Silakan aja Bapak jelasin. Saya kan sama Anda dulu. Enggak, Bapak jelasin aja mujizat itu apa. Iya, kan sebelum saya tentang mujizat itu apa. Ngomongnya rasional. Rasionalitas itu apa dulu? Ya. Kan kita mau ngomong rasional, katanya berarti kan harus masuk akal, katanya kan gitu, logika. Oh ya jelas. Seperti mujizat itu ya Pak, seperti misalnya yang kayak apa rasional mungkin menurut Bapak kayak kalau batu dilempar ke atas jatuh ke tanah gitu maksudnya.
Lempar batu jatuh ke tanah nggak itu nggak rasional namanya lempar batu jatuh ke tanah. Terus yang mana? 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Gitu. Kalau Anda sudah menyatakan Ini loh, Pak. saya dilempar Sekarang- batu, saya jatuh ke tanah, itu adalah bukan rasionalitas namanya. kalau misalnya Anda Rasionalitas melempar menurut batu- Bapak itu apa dulu? Bapak mau pakai ilmu apa dulu? Rasional itu logika, ilmu fisika, ilmu kimia, matematika atau apa, Pak? Lah ya itu loh, tuh kita buktikan. Saya tanya Apa? Bapak rasionalitasnya Bapak itu menurut ilmu apa? Logika, ya, silogisme, ilmu Logika biologi, bisa, oke. ilmu kimia, ilmu fisika atau Fisika apa? boleh, oke. Kimia Begitu. oke, boleh apa? Yang Ya, mau oke, dijelaskan sekarang kita apa? uji. Fisika, coba. Apa? Jangan tanyakan apa. Dari tadi kau muter-muter. Aku muter-muter. Sekarang saya nanya, kalau menurut Bapak teori relativitas itu masuk akalnya Bapak nggak? Oh, jelas masuk akal, bro. Coba jelasin. Itu nanti ada tema berikutnya aja ya, bro ya. Nah, Itu terkait Gini dengan aja hasil lah, waktunya gini aja atau Pak. Tadi energi saya masa nanya ke operasi Bapak, kuadrat. saya bertanya ke Bapak, mujizat itu apa? Lah, itu sudah dijawab tuh. Mujizat itu Kan kelebihan Bapak dari bilang manusia yang dijadikan Tuhan. Selesai. rasionalitas saya ya, pakai rasio. Rasio itu apa rasio? Loh, rasio itu adalah akal. Logik, Nah, sekarang saya nanya Bapak kan, makanya saya tanya, mujizat apa? Lah itu kan sudah dijawab tuh. Mujizat itu kelebihan Mujizat, dari manusia. nah karena Bapak dari tadi muter-muter, Bapak yang Udah muter-muter loh. nggak Ya, jawab. iya. Saya Begini, jelasin. Begini Pak Johannes, begini Pak Mujizat Johannes. itu adalah Begini, oi. kejadian luar Begini. biasa yang nggak dapat diterima oleh rasio manusia. Ya, oke. Betul. Ya sudah, Tapi persoalannya selesai. rasio pun Bapak akan di situ. bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya nanti yang lain nilai aja lah. Bapak bilang saya, ya Bapak bilang Yang kamu rasional. menilai, Saya tanya Bapak percaya mujizat? yang kamu menilai. Loh ya salah iya kok. percaya. It's okay, no Udah lah, Pak. problem. Udah lah, nggak usah muter-muter sama saya. Yang Pak. muter-muter Saya dari orangnya tadi to the point, Anda, Pak. Pak Johannes. Nggak seperti itu. Nggak lari dia lari. Logika menurut Aneh. itu mana? Logika Anda tuh nggak nyambung, bro. Pak, logika Bapak itu kalau dibawa ke luar angkasa itu udah nggak masuk akal lagi. Oh ya iya, karena luar angkasa itu Makanya ada saya keluar bilang, waktu, bro. ya. Belajar lagi ya, bro ya. Rasio manusia itu berdasarkan apa? Ya udahlah, Bapak kan ya gitulah merasa pinter nggak apa-apa lah. Saya ngalah aja. Saya tuh nggak perlu berdebat sama orang-orang yang merasa pintar gitu Lah, loh. karena Kalau keilmuan Anda Bapak tidak merasa sampai, ini, bro. Bapak nggak usah dengar. Santai Iya, saya karena kayak keilmuan gitu. Anda tidak sampai. Kalau saya merasa nggak cocok, ya lu tinggalin aja, nggak usah diskusi. Santai. Iya, karena Ya, diskusi Anda sesederhana tadi itu. nggak nyampe, bro. Sesederhana itu, ya nggak usah menjudge orang Pak. Kita harus lihat diri sendiri juga. Ketika mengatakan orang lain, berkacalah juga dengan diri sendiri. Ya berkaca juga lah Anda pada diri Anda Ya. sendiri. Terima kasih. Makanya ya harus mengatakan Anda jangan sok bijaksana menghakimi. padahal Anda sendiri sudah bukan Nah, yang ngomong-ngomong yang dari tadi ini saya tuh siapa? Anda kok bukan saya? Pak Bro Billy nih, boleh ditanya tentang TL. Dia welcome nggak sama PB-nya itu? Oh ini Zainal yang dari tadi. Enggak. belum. Gue lihat si Johannes juga ketika gue lihat di CIA juga sering ngojokin Muslim kok. Sering apa? Ya kenapa Pak Mojokin Johannes? Muslim kok. Sering apa? Contohnya gimana? Sering mojokin Muslim. Ya mau jokinnya itu gimana? Ya di dalam diskusi juga lu sering mojokin Muslim kok ngetawain Mojokinnya atau apa. gimana? Ya, coba aja lihat aja video Jokinnya gimana? CIA. Mau jokin gimana? Dia mojokin lawan debatnya. Terus tanya si Munir tuh. Coba tanya si Munir. Ah, Pak Munir itu sering ketangkap basah, tidak konsisten ngomongannya. Ya iya itu kan mojokin namanya. Jadi orang kalau Dia ngomong ya, mojokin. orang itu ngomong kalau dipegang satu premis itu sekarang dipegang terus, gini. jangan Sekarang berubah-ubah. gini, Itu namanya di nggak mana- konsisten sekarang gitu gini, loh. di mana rasionalitasnya ya? Ketika Tuhan turun ke bumi digebukin ciptaannya, dibunuh ciptaannya, di mana rasionalitasnya? Sekarang saya nanya, justru yang saya bertanya. Jangan tanya lu Tuhan jawab, itu, jangan tanya lu ya, jawab. pertanyaan Jangan tanya, itu lu ditanyakan jawab. Jawab aja Yohanes. Ya, Oke, jawab oke. aja coba. Nggak usah pakai Rasionalnya di mana? Ketika Emangnya lu mujizat memahami
Mujizat itu Tuhan Oh, Maha anggap, Kuasa nggak? oh berarti Tuhan Maha Kuasa nggak? Tuhan digebukin itu mujizat menurut Tuhan Maha Kuasa nggak? nasional gimana? Ayo Nes. Halo. Nggak usah diskusi yang model gini, cuma apa? Kuatin otot leher aja gitu, nggak ada Ya, gunanya. karena Anda tidak berkualitas, bro. Ya nggak apa-apa. Apa yang kamu katakan kembali ke dirimu sendiri. Saya nggak perlu pembenaran dari kamu. Ya udah, aku minta sama Pak Yohanes. Ya, Boleh? saya udah selesai dengan siapa? Ustadz Juma, ya. Enak kok dengan Ustadz Juma, enak. Nggak ada kayak kalian tadi gini-gini. Ya. Jadi harusnya kalian contoh lah guru kalian ya, bukan model kayak begitu ya. Dan saya sudah cukup lama di sini dari jam berapa tadi? Kalau saya lihat ini ya, saya juga ada kerjaan, jadi mungkin saya harus leave dulu ya, karena tadi udah selesai next live. Aku mau tanya Pak, nanti dulu sama Pak. yang lain ya. Saya nggak mau ngomong sama orang yang suka menghujat, itu aja. Buat saya yang menghujat nggak penting untuk dilayani. Iya udah, makasih banyak ya Pak Yohanes sudah hadir dan Oke, saya undang Anda. Makasih banyak Ya, sebelumnya. sama-sama. Oke ya. Satu pertanyaan Pak. Oke. Tuhan berkati kalian semua. Oke. Terima kasih Pak.